Jokowi bilang pemerintah sudah menghitung kebijakan potongan gaji 3% untuk Tapera. Alasan dia begini, contohnya kayak BPJS Kesehatan. Setelah berjalan, masyarakat baru bisa merasakan. Kalau belum berjalan, Tapera pasti akan ada pro dan kontra. Bahkan saking keselnya masyarakat, Tapera dibuat jadi pelesetan, yaitu tambahan penderitaan rakyat. Halo, bertemu lagi dengan saya, X Hardy di Opini Siword. Pemerintah saat ini sedang dikritik habis-habisan. Begitulah rangkuman yang saya lihat dari rakyat yang menjerit karena kebijakan pemerintah yang sudah di luar batas. Bayangkan, ekonomi sudah sulit bagi sebagian orang. Pengangguran banyak. Sekitar 10 juta Gen Z tidak punya kerjaan. PPN kabarnya bakal naik menjadi 12%. Harga kebutuhan pokok naik terus. Inflasi juga naik, tapi gaji naik cuma sekian persen. Uang kuliah mahal, mahasiswa menjerit. Dan sekarang pemerintah membuat kebijakan baru, yaitu Tapera. Tapera adalah singkatan dari Tabungan Perumahan Rakyat. Ini sudah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2024, yang artinya ini adalah kebijakan era Jokowi. Tapera ini akan diambil dari potongan 3% dari gaji, yang mana beban bagi pekerja adalah 2,5% dan pemberi kerja 0,5%. Pokoknya, pekerja hampir semuanya kena imbas, baik itu pekerja di sektor swasta atau ASN di berbagai lembaga pemerintah. Dan ini baru akan berakhir jika memenuhi syarat, yaitu mencapai pensiun bagi pekerja, mencapai usia 58 tahun bagi pekerja mandiri dan peserta meninggal dunia. Namanya Tapera, dari namanya aja udah jelas, ini adalah cara untuk menghimpun dana dari masyarakat dengan alasan supaya dapat menyediakan dana murah jangka panjang untuk kebutuhan rumah yang layak dan terjangkau. Masalahnya banyak yang menolak, termasuk pengusaha. Saat ini saja, beban pungutan yang ditanggung pelaku usaha sudah mencapai angka 18-19% dari penghasilan kerja, mulai dari pungutan jaminan hari tua, jaminan kematian, jaminan kecelakaan kerja, jaminan pensiun, jaminan kesehatan, dan lain-lain. Bisa kalian bayangkan, sudah berapa banyak gaji yang terpotong untuk itu? Ditambah lagi Tapera 3%. Gimana dengan rakyat yang penghasilannya UMR? Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari aja, kepala rasanya sudah mau meledak. Jokowi bilang pemerintah sudah menghitung kebijakan potongan gaji 3% untuk Tapera. Alasan dia begini, contohnya kayak BPJS Kesehatan. Setelah berjalan, masyarakat baru bisa merasakan. Kalau belum berjalan, Tapera pasti akan ada pro dan kontra. Bahkan saking keselnya masyarakat, Tapera dibuat jadi pelesetan, yaitu tambahan penderitaan rakyat. Di Twitter, ada satu akun yang membuat hitungan yang cukup menarik. Akan saya bagikan di sini. Jumlah angkatan kerja kurang lebih 150 juta orang. Gaji mungkin bervariasi, tapi jika dirata-ratakan dengan UMR, maka rata-rata gaji 3,6 sekian juta. Jika dipotong Tapera 3%, maka akan dipotong sekitar 110.000 per bulan. Jika dikalikan dengan jumlah tenaga kerja, maka total dana yang terkumpul adalah 16,5 triliun. Per tahun terkumpul 197 triliun. Ini minimal karena masih hitungan UMR, belum termasuk mereka yang bergaji besar. Yang jadi masalah adalah untuk apa mengumpulkan uang sebanyak itu. Saya juga mendengar ada orang yang merasa bahwa jangan-jangan ini adalah upaya pemerintah untuk menutup anggaran yang defisit. Pokoknya penolakan dari banyak pihak akan membuat banyak orang curiga. Saya pribadi masih bingung dengan skema ini. Katanya saling gotong royong. Misalnya potongan per bulan 110.000 bagi yang gaji kecil. 20 tahun kemudian, uang yang terkumpul sekitar 26.400.000 rupiah. Mau beli rumah yang model gimana? Gimana caranya pemerintah membantu rakyat punya rumah? Syarat KPR katanya penghasilan tidak boleh lebih dari 8 juta.
Mungkin kita harus lihat lagi detailnya kayak gimana. Tapi yang jelas, banyak yang menolak. Harusnya tapera ini sifatnya sukarela, bukan wajib apalagi terkesan memaksa. Dan zaman sekarang tidak semua berniat membeli rumah. Dan yang paling bikin resah adalah adanya ketidakpercayaan terhadap pemerintah. Contohnya, kasus Asabri kerugiannya 23 triliun dan Jiwasraya kerugian 17 triliun. Dua perusahaan ini milik negara, milik BUMN. Total kerugian 40 triliun. Ini angka yang sangat fantastis dalam sejarah pengelolaan keuangan di BUMN. Nasabah menjerit dan menangis meratapi uang mereka. Tapi kalau menurut saya, lebih baik tapera ini bersifat sukarela, dengan syarat masyarakat menengah ke bawah yang belum punya rumah dan kepingin punya rumah. Kasian kalau masyarakat pas-pasan yang sudah punya rumah, tapi gaji dipotong untuk program yang tidak dia butuhkan dan baru bisa dicairkan sampai pensiun. Kebutuhan sehari-hari aja sudah ngos-ngosan, ini malah dipotong lagi. Kalau kalian sering lihat berita soal ekonomi, kalian pasti tahu kalau kaum menengah dan ke bawah saat ini sangat terjepit. Kelompok orang kaya masih bisa tenang. Kelompok orang miskin dibantu pemerintah lewat subsidi atau bantuan lain. Kelompok menengah tidak dapat apa-apa dan mereka harus berjuang di tengah ekonomi yang makin lama makin sulit. Inflasi naik tinggi, harga kebutuhan pokok naik, biaya sekolah tinggi, gaji dipotong sana-sini untuk berbagai program sosial, ditambah lagi tapera. Ini ada satu cerita yang menarik. Ada seorang pensiunan guru PNS yang pernah menjadi peserta program tabungan perumahan yang waktu itu namanya Baper Tarum. Kalian tahu nggak? Kalau dia cuma mendapat pencairan 6,6 juta selama menjadi peserta selama 28 tahun. Program Baper Tarum ini dibuat pada 15 Februari 1993 yang tujuannya membantu PNS untuk memiliki rumah yang layak. Mereka wajib menyisihkan sejumlah gajinya per bulan sesuai golongan. Golongan 1 3.000, golongan 2 5.000, golongan 3 7.000 dan golongan 4 10.000. Nilai iuran tidak ada peningkatan sampai akhirnya dihentikan oleh Menteri Keuangan pada Agustus 2020. Jadi, PNS ini bekerja sejak 1996 dan pensiun pada Januari 2024. Dan simpanannya sekarang berjumlah 6,6 juta. Saya mau tanya, kira-kira ini sebanding enggak? Anggap saja ini investasi dan selama 28 tahun cuma dapat segitu. Apakah cuan? Oke, kita ambil iuran tertinggi yaitu 10.000 per bulan. Jadi setahun 120.000. Dan 28 tahun kemudian menjadi Rp3.360.000. Kalau PNS tadi bilang dia dapat 6,6 juta, berarti dapat bunga 100%. Selama 28 tahun, bunga 100% apakah menguntungkan? Bagi yang melek finansial, pasti bakal bilang nggak cukup. Bayangkan bertahun-tahun iuran dipotong, kemudian pas mau cairkan cuma dapat segitu. Zaman sekarang 6,6 juta bisa buat berapa bulan? Silakan hitung sendiri. Oke, sampai di sini dulu opini dari saya. Subscribe channel ini supaya makin berkembang dan jangan lupa tuliskan komentar Anda. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa lagi di lain kesempatan.